Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan. "Pak, aku tadi Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab, "Sama Udin, pembantu baru kita, Pak." "Apa? Udin?" "Iya, Pak. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pak." "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?" "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pak?" "Hah? Iya, tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'" Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat, "Pak, saya minta naik gaji dong." Si bos langsung menggeleng. "Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet." Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik, "Kalau dinaikin 50.000, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak." Si bos sempat mikir, cuma 50.000 doang. Akhirnya dia pun mengangguk. "Ya sudah, buka satu." Lalu Sinta pun membuka satu kancing. "Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100.000 ya, Pak?" Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. "Iya sudah, boleh." Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. "Tanggung loh, Pak, masih ada 2 kancing lagi." Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. "Ada berapa kancing sih bajumu? Buka semua aja." Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. "Ada 4, Pak. Berarti total nambah 200.000 ya, Pak?" Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. "Sudah lihat kan, Pak? Makasih ya." Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. "Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti apa kata orang kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu?" Sinta menoleh dengan senyum licik. "Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing 1 juta." Boleh banget kerjanya. Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan cucu pada senang. Rumah yang tadinya murung jadi ramai lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata, "Cu, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh." Lalu si cucu pun menjawab, "Sudah, Kek." Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu. "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, Cu?" Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya, "Aku bilang gini, Kek, Pak Ustadz, tahlilannya nggak jadi." Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci, takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok.
Tapi lama-lama gue jadi nafsu. Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru. Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din? Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu. Hah? Gila kamu, Din? Terus rasanya gimana? Pokoknya rasanya enak banget. Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih? Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. Namanya Biskuit Oreo, Jok. Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang. Ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya? Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, ada Pak. Contohnya, waktu ujian sejarah kemarin, pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Budi jawab, R.A. Kartini. Lalu, Udin juga jawab, R.A. Kartini. Ya, itu wajar Pak, itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong. Betul Pak, saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Budi jawab, Jepara. Udin juga sama, jawab Jepara. Lah, ya itu juga masih kebetulan Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya. Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan. Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponorogo? Budi jawabannya, saya nggak tahu. Terus jawaban Udin, Budi aja nggak tahu, apalagi saya. Suatu hari, di suasana seminar, panggung kecil, ada spanduk besar bertuliskan, bagaimana menjalin hubungan penuh cinta dengan pasangan kita. Seorang pembicara mulai berkata, baik ibu-ibu yang saya hormati, siapa di antara ibu-ibu di sini yang mencintai suaminya? Hampir semua peserta angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, kompak sekali. Sekarang, kapan terakhir kali ibu-ibu mengatakan langsung pada suami, aku sayang kamu? Peserta saling pandang, ada yang bilang tadi pagi, ada yang bilang kemarin. Tapi sebagian besar garuk-garuk kepala, lupa kapan terakhir mengucapkannya. Baiklah, sekarang saya mau kasih tantangan. Tolong ambil HP masing-masing, lalu kirim WA ke suami dengan kalimat, aku cinta padamu sayang. Suasana ruangan langsung heboh, bunyi ketik-ketik HP memenuhi udara. Nah, sekarang kita buat seru-seruan. Tukar HP dengan ibu di sebelah dan bacakan jawaban suami masing-masing keras-keras di depan semua peserta. Suasana langsung riuh, tawa mulai pecah ketika satu persatu jawaban dibacakan. Dan ini adalah jawaban-jawaban teratas yang akan membuat kalian melongo dan menepuk jidat. Mah, kamu sehat kan? Apalagi sekarang, mobil kamu nabrak. Maksud lo? Apalagi yang kamu perbuat sekarang, awas kalau macem-macem ya. Kali ini aku nggak akan maafin kamu lagi. Apa? Udah nggak usah basa-basi deh, to the point aja. Maunya apa? Gue lagi ngimpi nggak nih? Kalau nanti kamu nggak bisa jelasin WA ini ditujukan buat siapa, lihat aja nanti. Aku kan udah bilang, jangan mabuk lagi. Dan yang paling parah dan jawaban terbanyak adalah I love you too. By the way, ini siapa ya? Suatu hari, di sebuah konferensi arkeologi internasional, berkumpullah 3 arkeolog dari Amerika, Inggris, dan Indonesia. Mereka ngobrol soal penemuan masing-masing negara. Arkeolog Amerika memulai obrolan tersebut. Waktu saya menggali situs purbakala di Amerika, saya menemukan baling-baling helikopter yang usianya 1000 tahun. Itu artinya, 1000 tahun lalu orang Amerika sudah bisa bikin helikopter. Lalu dengan tidak mau kalah, arkeolog dari Inggris pun berkata dengan nada sombong, itu belum ada apa-apanya. Di Inggris, saya menemukan baling-baling helikopter berusia 2000 tahun. Jadi jelas,
2000 tahun lalu, orang Inggris sudah bisa bikin helikopter. Mendengar itu, arkeolog Indonesia malah ngakak. Arkeolog Amerika dan Inggris pun terheran melihat arkeolog dari Indonesia itu malah tertawa. "Hei, kenapa kamu ketawa? Memangnya Indonesia lebih hebat?" tanya kedua arkeolog bule itu. Lalu, dengan santai dan percaya diri, arkeolog dari Indonesia menjawab dengan santai. "Ya jelas, seumur hidup saya jadi arkeolog, saya nggak pernah nemuin baling-baling helikopter." "Loh, terus kalau gitu apa hebatnya?" Lalu arkeolog Indonesia itu menjawab dengan percaya diri. "Ya itu tandanya, sejak zaman purbakala, orang Indonesia sudah bisa bikin helikopter tanpa baling-baling. Gimana? Hebat kan?" Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab, Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu, aku ingat pesan ibu, dan aku nggak mau keluarga kita yang malu." "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu apalagi yang terjadi, Nak?" Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia, terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."